Assalamualaikum. Kita lanjutkan kajian hadis dari kitab Adabul Mufrad dengan hadis-hadis berikut yang mudah-mudahan akan bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari dalam menjalankan fungsi ibadah sebagai seorang muslim dan muslimah dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk memperoleh keridhaan darinya. Berikut adalah hadis yang bertema jangan memutus orang yang pernah mempunyai hubungan baik dengan ayahmu jika tidak ingin cahayamu padam. Bishr bin Muhammad mengabarkan kepada kami, ia berkata Abdullah mengabarkan kepada kami, ia berkata Abdullah bin Lahik mengabarkan kepada kami, ia berkata Akhbaroni Sa'd bin Ubadah az-Zurafi anna abahu qala kuntu jalisan fi masjidil Madinati ma'a Amri ibni Utsman famarra bina Abdullah ibni Salami mutaki'an ala bani akhihi fanafada anil majlisi thumma atafa alaihi faraja'a alaihim faqala ma syi'ta Amru bnu Utsman marrataini aw thalasa fawallazi ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil haqq innahu lafi kitabillahi azza wa jalla marratain la taqta man kana yasilu abaka fa'u bidzalika nuruka. Artinya Sa'd bin Ubadah az-Zurafi mengabarkan kepadaku bahwa ayahnya berkata, aku pernah duduk di Masjid Madinah bersama Amr bin Utsman, lalu datanglah Abdullah bin Salam kemudian duduk bersandar pada keponakannya. Lalu ia meninggalkan majlis dan kemudian kembali. Ia lalu berkata, apa yang kau inginkan wahai Amr bin Utsman? Diucapkannya 2 atau 3 kali. Demi Rabb yang mengutus Muhammad dengan kebenaran, sesungguhnya itu ada di kitabullah. Diucapkannya 2 kali. Janganlah engkau memutus orang yang dulu mempunyai hubungan persahabatan dengan ayahmu, agar itu tidak menyebabkan cahayamu menjadi padam. Kemudian tema berikutnya adalah tentang kecintaan itu diwariskan. Bishr bin Muhammad mengabarkan kepada kami, ia berkata Abdullah mengabarkan kepada kami, ia berkata Muhammad bin Abdurrahman mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Fulan bin Tolah an Abi Bakri bin Hazmin ar-rajulim min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kafaituka anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal wudda yutawarasu. Artinya dari Abu Bakar bin Hasim dari salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, kucukupkan engkau bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kecintaan itu diwariskan. Kandungan hadis ini yang pertama adalah dorongan agar mencintai orang-orang yang bertakwa dan membenci para pelaku maksiat, supaya watak ini diwarisi oleh anak keturunan sehingga mereka memperoleh manfaat dalam kehidupan dunia dan akhirat.
Dua, peringatan agar tidak membenci orang saleh karena hal tersebut akan membahayakannya dalam kehidupan dunia dan akhirat, serta hal itu kelak akan diwarisi oleh keturunannya sehingga membahayakan mereka. Dan hadis berikutnya dengan tema tidak memanggil ayah dengan namanya, tidak duduk sebelum ia duduk, dan tidak berjalan di depannya. Abu Wabi mengabarkan kepada kami dari Ismail bin Zakaria, ia berkata, hadatsana Hisham bin Urwata an abi aw ghairihi anna Aba Hurairah absara rajulaini faqala li ahadihima mada minka faqala abi faqala la tusammihi bismihi wala tamsi amamahu wala tajlis qablahu. Artinya, Hisham bin Urwah mengabarkan kepada kami dari ayahnya Urwah atau selainnya bahwa Abu Hurairah pernah bertemu dengan dua orang laki-laki. Lalu ia berkata kepada salah satu dari keduanya, apa hubungan orang ini denganmu? Orang itu menjawab, dia adalah ayahku. Abu Hurairah lalu berkata, jangan engkau panggil ia dengan namanya dan jangan berjalan di depannya serta jangan duduk sebelum ia duduk. Kandungan hadis ini adalah anjuran agar menghormati ayah yang diwujudkan dengan tidak memanggil dengan namanya, tidak berjalan di depannya, dan tidak duduk sebelum ia duduk di sebuah perkumpulan atau pertemuan. Kemudian hadis berikutnya dengan tema bolehkah menyebut ayah dengan nama panggilan. Abdurrahman bin Saibah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Yunus bin Yahya bin Nubatah mengabarkan kepadaku dari Ubaidullah bin Mauhib an Syahr ibn Hausyabin qala kharajana ma'abni Umar faqala lahu Salim salatu ya Aba Abdurrahman. Artinya dari Syahr bin Hausyab, ia berkata, kami keluar bersama Ibnu Umar. Lalu Salim berkata kepadanya, salat wahai Abu Abdurrahman. Kemudian Abu Abdullah yakni Al-Bukhari berkata, sahabat kami mengabarkan kepada kami dari Waki, dari Sufyan, dari Abdullah bin Dinar, an Ibni Umar qala lakin Abu Hafsin Umaru qala. Artinya dari Ibnu Umar, ia berkata, akan tetapi Abu Hafs Umar bin Al-Khattab, ayah Ibnu Umar, telah memutuskan. Kandungan kedua hadis tersebut ada yang pertama, kedua hadis di atas menunjukkan bahwa seseorang boleh memanggil dan menyebut ayahnya dengan kunya atau nama panggilan. Hal ini termasuk salah satu bentuk adab dan pemuliaan terhadap ayah, karena ia tidak memanggil dengan namanya sebagaimana yang ada kalanya ia lakukan kepada orang lain. Kemudian hadis berikutnya dengan tema kewajiban silaturahim. Musa bin Ismail mengabarkan kepada kami, ia berkata, Damdam bin Amr al-Hanafi mengabarkan kepada kami, ia berkata, hadatsana Qulaibu bin Manfa'ata qala jaddi ya Rasulullah man abarru qala ummaka wa abaka wa ukhtaka wa akhaka wa maulaka alladhi yali zaka
haqqun wajibun wa rahimun mausulatun. Artinya Kulaib bin Manfa'ah mengabarkan kepada kami, ia berkata, kakekku berkata, wahai Rasulullah, kepada siapa aku berbakti? Beliau menjawab, ibu dan ayahmu, saudara perempuan dan saudara laki-lakimu, serta kerabatmu yang berikutnya. Itu adalah hak yang wajib dan silaturahmi yang tersambung. Kandungan hadis tersebut, yang pertama adalah bentuk pemuliaan terhadap kerabat, derajatnya berbeda-beda. Dua, memprioritaskan dan menempatkan hak-hak kaum kerabat pada tempatnya merupakan suatu bentuk keadilan. Tiga, pesan kepada setiap orang agar berbuat baik kepada kaum kerabat sesuai dengan prioritas yang telah ditentukan oleh Nabi SAW, yang disebutkan dalam hadis lain, al-aqrabu wal-aqrabu. Artinya dari kerabat yang terdekat kemudian kerabat terdekat berikutnya. Musa bin Ismail mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Awanah mengabarkan kepada kami dari Abdul Malik bin Umair dari Musa bin Tolah an Abi Hurairah qala lamma nazalat hazihil ayatu wa anzir ashiratakal aqrabin qama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fanada ya bani Ka'b bin Lu'ay ankizu anfusakum minan nar ya bani Abdi Manaf ankizu anfusakum minan nar ya bani Hasim ankizu anfusakum minan nar ya bani Abdul Muttalib ankizu anfusakum minan nar ya Fatimatu bintu Muhammadin ankizi nafsaki minan nar fa inni la amliku laki minallahi syai'an ghaira anna lakum rahiman sa'abaruha bibilahi liha. Artinya dari Abu Hurairah, ia berkata, ketika turun ayat 217 dari surah Asy-Syura, dan berilah peringatan kepada kerabatmu yang terdekat, Nabi SAW lalu bangkit dan menyeru, wahai bani Ka'b bin Lu'ay, selamatkan diri kalian dari api neraka. Wahai bani Abdi Manaf, selamatkan diri kalian dari api neraka. Wahai Bani Hasim, selamatkan diri kalian dari api neraka. Wahai Bani Abdul Muttalib, selamatkan diri kalian dari api neraka. Wahai Fatimah binti Muhammad, selamatkan dirimu dari api neraka. Karena sesungguhnya aku tidak dapat melindungimu dari Allah sedikit pun. Hanya saja bagi kalian ada hubungan silaturahim yang akan aku sambung. Kandungan hadis tersebut, yang pertama adalah salah satu bentuk menyambung tali silaturahim adalah memperingatkan sanak saudara agar menyelamatkan diri dari api neraka serta mendorong mereka agar beramal salih sehingga mampu menyelamatkan diri mereka dari murka dan siksa Allah. Hubungan kekerabatan dan nasab tidak akan bermanfaat pada hari pembalasan kelak, karena pahala hanya akan diperoleh jika seseorang beriman dan beramal saleh, dan hubungan kerabat dan nasab yang tidak bermanfaat lagi. Dua, hadis ini membantah keyakinan sesat yang beredar di kalangan orang bodoh dan ahli bid'ah. Mereka berkeyakinan bahwa Rasulullah SAW adalah pemberi syafaat
dan wasilah terbaik di sisi Allah, sehingga melalui perantaraan syafaat beliau kita dapat memasuki surga meskipun kita tidak beramal soleh atau tidak beribadah atas izinnya sallallahu alaihi atas izinnya Allah azza wa jalla. Kemudian yang ketiga, kewajiban seorang dai yang pertama adalah memperingatkan keluarga dan kerabat terdekatnya dari bahaya api neraka. Tema berikutnya adalah tentang silaturahim. Abu Naim mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ahmad bin Utsman bin Abdullah bin Mauhib mengabarkan kepada kami, ia berkata, aku mendengar Musa bin Tolah menyebutkan, An Abi Ayyub al-Ansari anna A'rabiyya arada lin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi masirihi faqala ahbirni ma yuqarribuni minal jannati wa yubaiduni minan nar. Qala ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus salata wa tu'tiyaz zakata wa tasilur rahim. Artinya dari Abu Ayyub al-Ansari bahwa seorang Arab Badui menemui Nabi SAW ketika beliau dalam perjalanan. Lelaki Badui itu berkata, beritahukanlah kepadaku apa yang akan mendekatkanku kepada surga dan menjauhkanku dari api neraka. Rasulullah SAW menjawab, engkau beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukannya dengan suatu apapun, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan menyambung silaturahim. Kandungan hadis tersebut yang pertama adalah kegigihan para sahabat untuk mengetahui segala amalan yang dapat mengantarkan pelakunya ke surga dan menjauhkannya dari api neraka. Dua, mentauhidkan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan menyambung tali silaturahim merupakan amal yang dapat memudahkan jalan ke surga dan menjauhkan pelakunya dari neraka. 3 pertanyaan merupakan salah satu cara untuk meraih ilmu. Yang keempat, pentingnya menyambung silaturahim. Ismail bin Abi Uwais mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sulaiman bin Bilal mengabarkan kepadaku dari Muawiyah bin Abi Muzarid dari Sa'id bin Yasar an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala khalaqallahu azza wa jalla al-khalqa falamma faragha minhu qamatir rahimu faqala qalat hadha maqamul aidi bika minal qati'ati qala ala tardaina an asila man wasalaki waqta'a man qata'ak. Qalat bala ya rabbi. Qala fadhalika laki. Thumma qala Abu Hurairah aqra'u in syi'tum fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Artinya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah menciptakan semua makhluk. Ketika selesai menciptakannya, maka berdirilah rahim. Allah lalu berfirman, tahan. Rahim berkata, ini adalah tempat orang yang berlindung kepadamu dari pemutusan hubungan kekerabatan. Allah lalu berfirman, apakah engkau mau jika aku sambung orang yang menyambungmu dan aku putus orang yang memutusmu? Rahim menjawab,
Tentu ya Rabb. Allah Azza wa Jalla lalu berfirman, ini adalah ketetapan untukmu. Abu Hurairah berkata, bacalah firman Allah, maka apakah kiranya jika kalian berpuasa, kalian akan membuat kerusakan di bumi dan memutus silaturahim? Quran Surat Muhammad ayat ke-22. Kandungan hadis tersebut yang pertama adalah penegasan akan haramnya memutus tali silaturahim. 2. Silaturahim termasuk penyebab diturunkannya rahmat Allah kepada para hambanya, dan memutus silaturahim merupakan penyebab terjadinya kerusakan. 3. Isti'adzah atau meminta perlindungan hanya boleh dilakukan kepada Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Al-Humaydi mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sufyan mengabarkan kepada kami dari Abu Sa'd, dari Muhammad bin Abi Musa, an Ibni Abbasin qala wa ati zal qurba haqqahu wal miskina wa ibna sabil. Qala bala apa amarahu bi aujabal huquqi wa dallahu ala afdalil a'mali idza kana indahu syai'un faqala wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibna sabil wa 'allamahu idza lam yakun indahu syai'un kaifa yaqulu faqala wa imma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maysura. Iddatun hasanatun ka'annahu qad kana wa la'allahu an yakuna insya'allah wa la taj'al yadaka maghlulatan ila unukika la tu'ti syai'a wa la tabsutha kullal basti tu'ti ma indaka fataq'uda maluma yalumuka man ya'tika ba'du wa la yajidu indaka syai'an mahsura. Qala qad asaraka man qad a'taitahu. Artinya dari Ibnu Abbas, ia berkata, Allah berfirman, dan berikanlah kepada sanak famili haknya, juga orang miskin dan ibnu sabil atau orang yang dalam perjalanan. Ia berkata, Allah memulai dengan memerintahkannya dengan mewajibkan pemenuhan hak-hak dan menunjukkan padanya bahwa perbuatan terbaik adalah apabila dia mempunyai sesuatu. Lalu Allah berfirman, dan berikanlah kepada sanak famili haknya, juga orang miskin dan ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan, dan memberitahu kepadanya jika dia tidak mempunyai sesuatu bagaimana mengucapkannya. Dia berfirman, dan jika kamu berpaling dari mereka karena rahmat dari Rabbmu yang engkau harapkan, maka ucapkanlah ucapan yang lembut, seolah-olah sudah terjadi dan mungkin akan terjadi insya Allah. Firman-Nya, dan jangan engkau jadikan tanganmu terikat pada lehermu, engkau tidak memberi sesuatu, dan jangan engkau terlalu melebarkan tanganmu dalam memberikan apa yang engkau miliki, maka engkau akan tercela. Orang-orang yang datang kepadamu akan menghinamu setelah mereka mendapatimu tidak mempunyai suatu apapun. Merugi orang yang datang kepadamu menjadikanmu merugi. Kandungan hadis tersebut yang pertama adalah Allah mewasiatkan kepada para hambanya agar menyambung kerabat dan rahimnya. Kedua, Allah memerintahkan Nabi-Nya SAW untuk memberikan hak kerabat, orang miskin dan ibnu sabil.
Perintah ini juga berlaku bagi setiap individu di antara umat beliau. Tema berikutnya adalah mengenai keutamaan silaturahim. Muhammad bin Ubaidillah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ibnu Abi Hasim mengabarkan kepada kami dari Al-A'la, dari ayahnya, an Abi Hurairah taqala, ata Rasulun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna li qarabatan asiluhum wa yaqta'una wa usinu ilaihim wa yusi'una ilayya wa yajhaluna alayya wa ahlimu anhum. Qala la in kana kama taqulu ka'annaha tusibbuhumul bala wa la yazalu ma'aka minallahi dhahirun alaihim ma dumta ala dhalika. Artinya dari Abu Hurairah yang berkata, seorang laki-laki mendatangi Nabi SAW seraya berkata, wahai Rasulullah, aku mempunyai keluarga yang aku sambung silaturahim mereka, tetapi mereka memutus. Aku berbuat baik kepada mereka, tetapi mereka berbuat buruk terhadapku. Mereka bersikap keras terhadapku, padahal aku bersikap sabar dan lapang terhadap mereka. Rasulullah SAW menjawab, kalau demikian halnya seperti yang kau katakan, maka seolah-olah engkau memberi mereka makan bara api, dan Allah senantiasa menjadi penolongmu selama engkau tetap seperti itu. Kandungan hadis tersebut, yang pertama adalah satu hukum asal dalam bergaul dengan kerabat, yakni hendaknya berbuat baik, bersabar dan memaklumi, bukan bergaul untuk menerima atau memberi. Dua, melaksanakan perintah Allah adalah penyebab datangnya pertolongan, bantuan dan taufik darinya. Tiga, memutus hubungan rahim adalah sesuatu yang menyakitkan dan menyiksa di dunia serta menjadi sebab kerugian dan penyesalan di akhirat. Empat, setiap hamba hendaknya mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla ketika menunaikan hak-hak dan berbuat baik kepada kerabat dan orang lain. Ismail bin Abi Uwais mengabarkan kepada kami, ia berkata, saudaraku mengabarkan kepadaku dari Sulaiman bin Bilal, dari Muhammad bin Abi Atik, dari Ibnu Syihab, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Abu Radad al-Laits mengabarkan kepadanya, an Abdurrahman ibni Auf annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu qala Allahu azza wa jalla ana ar-rahman wa ana khalaqur rahim wastaqaqtu laha min ismi faman wasalaha wasaltuhu wa man qata'aha battatuhu. Artinya dari Abdurrahman bin Auf, ia mengatakan bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, aku adalah Ar-Rahman, aku menciptakan rahim dan aku ambil sebutan untuknya dari namaku. Barang siapa yang menyambungnya akan aku sambung, dan barang siapa yang memutusnya akan aku putus. Kandungan hadis tersebut, yang pertama adalah rahim adalah salah satu pengaruh rahmat Allah yang Maha Rahman, dan setiap mukmin harus berakhlak dengan akhlak Allah Ta'ala serta menghimbasinya perilakunya dengan asma dan sifat-sifatnya. Dua, penyebutan istiqaq rahim dari Ar-Rahman merupakan bentuk istiarah dan sebagai petunjuk akan kedudukannya yang agung. Tiga, dalam hadis tersebut terdapat keagungan rahim
dan penjelasan tentang keutamaannya serta besarnya dosa memutus silaturahim. 4 rahmat itu terbatas pada ittiba kepada Alkitab dan As-Sunnah, menegakkan hukum had dan menegakkan hukuman atas pelanggaran terhadap hukum Allah tidaklah menafikan rahmat yang dimaksud dalam hadis ini. Musa bin Ismail mengabarkan kepada kami, ia berkata Abu Awanah mengabarkan kepada kami dari Utsman bin Al-Mughirah an Abi an Ambasi qala dakhaltu ala Abdullah ibni Amri fil wahti yakni ardalahu bit ta'ifi faqala atafa lana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam isba'ahu faqala arrahimu sajanatum mir rahman man yasiluha yasiluhu wa man yaqta'uha yaqta'uhu la lisanun talqun dalqun yaumal qiyamah. Artinya dari Abul Anbas, ia berkata, aku menemui Abdullah bin Amr di Wand, yakni sebidang tanah miliknya di Taif. Lalu ia berkata, Rasulullah SAW menyilangkan jari-jarinya seraya bersabda, rahim berasal dari Ar-Rahman. Barang siapa menyambungnya, dia akan menyambungnya, dan siapa memutusnya, dia akan mengutusnya. Rahim mempunyai lidah lancar dan fasih pada hari kiamat. Kandungan hadis tersebut yang pertama adalah satu penegasan haramnya memutus hubungan rahim dan tidak menyambung hubungan rahim termasuk dosa besar. 2. Pengagungan terhadap rahim dan menyambung hubungan rahim adalah amal sunnah yang sangat dianjurkan. 3. Rahim dapat berbicara dan mengadukan orang yang memutusnya kepada Allah pada hari kiamat. 4. Rahim berasal dari asma Ar-Rahman. Karena itu barang siapa yang menyambungnya, Allah pasti menyambungnya. Sebaliknya orang yang memutusnya, Allah juga memutus rahmatnya darinya. Tema berikutnya adalah silaturahim menambah umur. Abdullah bin Saleh mengabarkan kepada kami, ia berkata, Al-Laits mengabarkan kepadaku, ia berkata, Ukail mengabarkan kepadaku dari Ibnu Syihab, ia berkata, Ahbarani Ansu bin Maliki anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ahabba ayyubsata lahu bi rizqihi wa ayyun sa'alahu bi atharihi falyasil rahimah. Artinya Anas bin Malik mengabarkan kepadaku, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung silaturahim. Ibrahim bin Al-Munzir mengabarkan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Ma'an mengabarkan kepada kami, ia berkata, ayahku mengabarkan kepadaku dari Sa'id bin Abi Sa'id Al-Maqburi an Abi Hurairah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man sarrahu ayyubsata lahu bi rizqihi wa ayyun sa'alahu bi asarihi falyasilhu rahimah. Artinya dari Abu Hurairah, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,
Barang siapa ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung silaturahim. Kandungan hadis tersebut adalah menyambung hubungan rahim menjadi penyebab diluaskannya rezeki dan diberikan keberkahan di dalamnya. Al-Alamah Al-Albani berkata, iman bertambah dan berkurang. Ia bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Hal itu tidaklah menafikan ketetapan yang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Demikian juga dengan umur. Umur bisa bertambah dan berkurang sesuai dengan sebab-sebabnya. Hal ini tidak menafikan ketetapan yang tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis-hadis marfu dan asar-asar mauquf bahwa doa itu bisa memperpanjang umur. Begitu pula akhlak dan sikap yang baik terhadap tetangga. Tema berikutnya itu orang yang menyambung hubungan kekeluargaan akan dicintai Allah. Muhammad bin Katsir mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sufyan mengabarkan kepada kami dari Abu Ishaq dari Maghra an Ibni Umaru qala man ittaqa rabbahu wa wasala rahimahu nusi fi ajalihi wa sara maluhu wa ahabbahu ahluhu. Artinya dari Ibnu Umar, ia berkata, barang siapa yang bertakwa kepada Rabbnya dan menyambung silaturahim, akan dipanjangkan umurnya dan akan dibanyakan hartanya serta dijadikan keluarganya mencintainya. Abu Naim mengabarkan kepada kami, ia berkata, Yunus bin Abi Ishaq mengabarkan kepada kami, ia berkata, Maghra Abu Mukharik al-Abdi mengabarkan kepadaku, ia berkata, qala Ibnu Umar man ittaqa rabbahu wa wasala rahimahu unsi alahu bi umurihi wa sara maluhu wa abbahu ahluhu. Artinya Ibnu Umar berkata, barang siapa bertakwa kepada Rabbnya dan menyambung silaturahim, akan dipanjangkan umurnya dan akan dibanyakan hartanya serta dijadikan keluarganya mencintainya. Kandungan hadis tersebut adalah bahwa takwa dan menyambung hubungan rahim adalah penyebab utama mendapat kelapangan rezeki, harta dan kehidupan yang penuh berkah, serta mendapatkan cinta kasih dan penghormatan dari keluarga. Kemudian tema berikutnya adalah berbakti kepada keluarga yang paling dekat. Lalu yang berikutnya, Halwa bin Surai mengabarkan kepada kami, ia berkata, Bakiyah mengabarkan kepada kami dari Bahir, dari Khalid bin Ma'dan, Anil Maqdam bin Ma'di Karib, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innallaha yusikum bi ummahatikum thumma yusikum bi ummahatikum thumma yusikum bi abaikum thumma yusikum bil aqrabi fal aqrab. Artinya dari Al-Miqdam bin Ma'di Karib bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah berwasiat kepada kalian untuk berbuat baik kepada ibu-ibu kalian, lalu berwasiat kepada kalian untuk berbuat baik kepada ibu-ibu kalian, lalu berwasiat kepada kalian untuk berbuat baik kepada ayah-ayah kalian, lalu berwasiat kepada kalian untuk berbuat baik pula pada orang terdekat, lalu yang terdekat berikutnya. Kandungan hadis tersebut yang pertama adalah wasiat Rasulullah SAW
yang sangat ditekankan agar berbuat baik kepada ibu karena beratnya penderitaan yang dialami ketika hamil, melahirkan dan menyusui. Selain itu, biasanya orang-orang meremehkan ibu dengan tidak memenuhi hak-haknya. Pengulangan ini menunjukkan penegasan. 2. Tidak adanya pengulangan wasiat terhadap kerabat menunjukkan bahwa hak mereka tidak sebesar hak kedua orang tua. Meskipun begitu, tetap ditekankan untuk berbuat baik kepada kerabat. 3. Pengulangan kata kerja yang disertai penegasan menunjukkan pentingnya wasiat tersebut. Muhammad bin Imran bin Abi Layla mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ayyub bin Zabir al-Hanafi mengabarkan kepada kami dari Adam bin Ali, An ibni Umar, ma'an faqar razulu ala nafsihi wa ahlihi yahtasibuha illa azarahu Allahu ta'ala fiha wabda biman ta'ulu fa in kana fadlan fal aqrabul aqrab wa in kana fadlan fanawil. Artinya dari Ibnu Umar, ia berkata, tidaklah orang yang memberi nafkah untuk diri dan keluarganya di mana ia mengharapkan pahala, melainkan Allah Ta'ala niscaya membalasnya, dan mulailah dengan orang yang menjadi tanggunganmu. Namun jika ada kelebihan, maka kepada kerabat yang lebih dekat. Jika masih ada kelebihan, maka berikan kepada orang yang membutuhkan. Kandungan hadis tersebut adalah nafkah yang diberikan kepada dirinya sendiri, anak-anaknya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan dalam rangka melaksanakan perintahnya menjadi penyebab baginya mendapatkan kebaikan, pahala dan balasan yang baik. 2. Anjuran agar mendahulukan sedekah kepada kerabat sesuai dengan tingkat kedekatan mereka, yakni dimulai dari yang paling dekat hubungan kekerabatannya, kemudian yang berikutnya. 3. Sedekah yang diberikan kepada kerabat lebih utama daripada sedekah yang diberikan kepada orang lain yang bukan kerabat. Kemudian tema berikutnya adalah rahmat tidak turun kepada kaum yang di dalamnya ada orang yang memutus silaturahim. Ubaidullah bin Musa mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ahbarona Sulaimanu ayyu idami qala Sami'tu Abdullah ibni Abi Aufa yaqulu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innar rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'u rahim. Artinya Sulaiman Abu Idam mengabarkan kepada kami, ia berkata, aku mendengar Abdullah bin Abi Aufa berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sungguhnya rahmat tidak turun kepada kaum yang di dalamnya ada orang yang memutus silaturahim. Kandungan hadis tersebut adalah yang pertama, rahmat tidak akan turun kepada orang yang memutus hubungan rahim. 2. Memutus hubungan rahim menjadi penyebab kekeringan, terputusnya rizki dan kebinasaan umat. Tema berikutnya adalah dosa orang yang memutus
memutus silaturahim. Abdullah bin Saleh mengabarkan kepada kami, ia berkata, Al-Laits mengabarkan kepadaku, ia berkata, Aqil mengabarkan kepadaku dari Ibnu Syihab. Akhbarani Muhammad bin Jabari bin Mut'im anna Jubair bin Mut'imin akhbarahu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yadkhulu jannata qati'u rahim. Artinya Muhammad bin Jubair bin Mut'im mengabarkan kepadaku bahwa Jubair bin Mut'im mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak masuk surga orang yang memutus silaturahim. Hazaz bin Minhal mengabarkan kepada kami, ia berkata, Syu'bah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ahbaroni Muhammad bin Abdul Jabbari qala Sami'tu Muhammad bin Ka'bin annahu sami'a Aba Hurairah yuhaddisu ar-Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala innar rahima sajdatun minar rahman taqulu ya Rabbi inni dulimtu ya Rabbi inni quti'tu ya Rabbi inni ya Rabbi fayujibuha ala tardaina an aqta'a man qata'aki wa asila man wasalaki. Artinya Muhammad bin Abdul Jabbar mengabarkan kepadaku, ia berkata, aku mendengar Muhammad bin Ka'ab bahwa ia mendengar Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, rahim adalah akar dari Allah yang Maha Rahman, dan ia berkata, wahai Rabbku, sesungguhnya aku dizalimi, wahai Rabbku, sesungguhnya aku diputus, wahai Rabbku, sesungguhnya aku, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Allah lalu menjawab, apakah engkau mau jika aku putus orang yang memutusmu dan aku sambung orang yang menyambungmu? Adam bin Abi Iyas mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ibnu Abi Zib mengabarkan kepada kami, ia berkata, Hadatsana Sa'id bin Sam'ana qala Sami'tu Aba Hurairah yata'awwadza min imaratis sibyani was-subaha. Faqala Sa'id bin Sam'ana fa'ahbarani banu Hasanat al-Juhaniyu annahu qala li Abi Hurairah ma ayatu dzalika qala antuk ta'al arham wa yuta'al mugwi wa yu'sal marsid. Artinya Sa'id bin Sam'an mengabarkan kepada kami, ia berkata, aku mendengar Abu Hurairah berlindung dari berkuasanya anak-anak kecil dan orang-orang bodoh. Sa'id bin Sam'an berkata, Ibnu Hasanah al-Juhani lalu memberitahuku bahwa ia berkata kepada Abu Hurairah, apa tandanya? Ia menjawab, silaturahim diputus dan orang yang mengajak kepada kesesatan dituruti serta yang mengajak kepada kebenaran ditentang. Kandungan hadis ini berisi larangan memutus hubungan rahim, mentaati orang yang menyesatkan dan menurhakai orang yang lurus.
Tema berikutnya adalah bukanlah penyambung silaturahim orang yang membalas. Muhammad bin Kasir mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sufyan mengabarkan kepada kami dari Al-Amasi, Hasan bin Amr dan Fitr dari Mujahid, an Abdullah ibni Amri qala Sufyanu lam yarfa'hu masu ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rafa'ahul hasana wa fitra anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisal wasilu bil mikafi walakinnal wasila ladzi idza quti'at rahimahu wa salaha. Artinya dari Abdullah bin Amr, ia berkata, Sufyan tidak menyampaikan sanadnya kepada Nabi SAW, tetapi merapakkannya sampai pada Al-Hasan dan Fitri. Dari Nabi SAW, beliau bersabda, orang yang menyambung silaturahim bukanlah yang membalas, melainkan orang yang menyambung adalah orang yang jika silaturahimnya diputus, ia tetap menyambungnya. Kandungan hadis tersebut adalah satu, setiap muslim wajib memulai menyambung hubungan rahimnya dan tetap mempertahankan hubungan itu meskipun mereka tidak memberikan balasan yang baik. Dua, kewajiban mengikhlaskan amal hanya untuk Allah. Tiga, muslim tidak seyogyanya memutus kebaikan hanya karena dia mendapat perlakuan buruk atau karena tidak mendapat balasan yang sama. Tema berikutnya adalah keutamaan orang yang menyambung silaturahim kepada kerabat yang zalim. Malik bin Ismail mengabarkan kepada kami, ia berkata, Isa bin Abdurrahman mengabarkan kepada kami dari Talah, dari Abdurrahman bin Ausajah, Anil Bara'i qala Ja'a A'rabiyyu faqala ya Nabiyallah Allimni amalan yud'ilni jannata qala la in kunta aksartal khutbata laqad a'radtal mas'alata atikin nasamata wa fakir raqabah qala awalaysata wahida qala la id kun nasamati antu'tikon nasamata wa fakkur raqabati anta'ina ala raqabati wal manihatur rabub wal bai'u ala diyar rahim fa illam tutik zalika fa'mur bil ma'ruf wanha anil munkari fa illam tutik dzalika fakuffa lisanaka illa min khairi. Artinya dari Al-Bara, ia berkata, seorang Arab Badui mendatangi Rasulullah SAW lalu berkata, wahai Nabi Allah, beritahukanlah kepadaku amalan yang dapat memasukkan aku ke dalam surga. Rasulullah SAW bersabda, meskipun engkau berbicara singkat, tetapi engkau telah memperluas pertanyaan. Atikin nasabah dan fakir raqabah. Orang Badui itu berkata, wahai Rasulullah, bukankah keduanya sama? Rasulullah menjawab, tidak. Atkin nasabah adalah engkau sendiri yang memerdekakan budak, sedangkan fakir raqabah adalah engkau saling membantu dalam memerdekakannya, dan pemberian berupa unta yang sangat banyak manfaatnya serta mengembalikan atau memulihkan kembali silaturahim. Jika engkau tidak mampu melaksanakan itu, maka ajaklah orang lain berbuat baik dan cegahlah mereka dari keburukan. Jika engkau tidak mampu melaksanakan itu,
maka tahanlah lisanmu kecuali dari kebaikan. Kandungan hadis tersebut adalah di antara amal-amal yang dapat menjadi penyebab memasukkan seseorang ke dalam surga adalah berbuat baik yang bersifat material maupun moral kepada kerabat, seperti berlemah lembut, mencintai mereka, dan memberi mereka unta yang memiliki banyak air susu. Demikian beberapa hadis dari kitab Adabul Mufrad yang mengupas tentang tema-tema yang berkaitan dengan hubungan kekerabatan dan silaturahmi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.